Di video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Don't Break. Film ini cukup seru dan sangat apik untuk dilihat. Film dibuka dengan memperlihatkan 3 remaja yang sedang melakukan perampokan. Dalam cerita video kali ini memperlihatkan seorang pria tua kaya raya dan buta yang menjadi target perampokan remaja itu. Dan menurut mereka, perampokan akan berjalan sesuai dengan rencana karena si pria itu buta dan sudah tua. Untuk melancarkan aksinya, mereka mengintai rumah si tua itu dari sore hingga larut malam. Sebelum lanjut ke pembahasan filmnya, kita terlebih dahulu memperkenalkan mereka, yaitu Alex, Moni, dan Rocky. Sebelum melancarkan aksinya, mereka melakukan berdiskusi untuk merencanakan perampokan agar berjalan sesuai dengan rencana. Dan kembali saya mengingatkan bahwa konten ini mengandung spoiler. Jadi, yang tidak suka dengan spoiler, maka video ini harap di-skip saja. Di pagi itu, Alex mendapat SMS dari Moni untuk segera melakukan aksi perampokannya di rumah kakek buta itu. Kemudian mereka bertiga berangkat untuk mengintai rumah si kakek buta tersebut. Si Rocky memperhatikan lingkungan sekitar untuk memastikan, namun dia melihat seekor anjing yang menggonggong di sekitarnya. Mereka juga melihat kakek tua buta itu sedang berjalan mengintari rumah sekitarnya. Kemudian di tengah malam, mereka melakukan aksinya yang dikira mereka mudah. Mereka mengalami kesulitan ketika melakukan aksinya karena pintu mereka semuanya sudah terkunci dengan rapat. Mereka mulai kebingungan ketika mereka menemui seekor anjing yang takutkan dapat membangunkan si pria buta tersebut. Kemudian mereka membius anjing tersebut dengan obat bius agar anjingnya pingsan. Obat bius itu bekerja dengan sangat cepat. Beberapa detik kemudian tak terdengar lagi gonggongan dan si anjing terlihat sudah tertidur lelap di depan kandangnya. Mani kemudian melewati pagar pembatas, diikuti oleh Alex dan kemudian Rocky. Mereka kira pintu samping akan lebih mudah untuk dibuka. Nyatanya sama saja, pengamannya pun banyak dan akan sulit dibuka dalam waktu cepat. Mani mencoba membuka pintu yang mengarah ke basement, tapi pintu itu terkunci dari dalam dan tidak bisa dibuka olehnya. Melihat hampir tak ada cara lain untuk masuk, Rocky akhirnya berinisiatif untuk masuk melalui jendela toilet. Jendela itu sangat kecil dan memang kemungkinannya hanya Rocky yang bisa masuk. Awalnya Alex melarang. Ia takut terjadi apa-apa pada Rocky jika ia masuk duluan. Namun Rocky meyakinkannya bahwa tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Memang usaha Rocky ini berhasil membawanya masuk ke dalam rumah dan mematikan alarm keamanan, membukakan pintu untuk Mani serta Alex. Mereka bertiga kemudian menjelajahi lantai 1, mencari berangkas yang berisi uang. Dari satu ruangan ke ruangan lain, tak ada yang mereka temukan. Ada satu pintu yang mengarah ke basement, terkunci rapat dan kalau mereka paksa buka, pasti akan menimbulkan suara yang membangunkan si pemilik rumah. Jadi,
Saat itu Manny berpikir untuk membius si pria buta lebih dulu. Ia naik sendiri ke kamarnya yang berada di lantai 2, menyiapkan gas asap bius untuk ditempatkan di ruangan. Detik-detik yang dilalui Manny terasa menegangkan, apalagi saat pria buta itu tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena ingin mematikan televisi. Manny sempat diam, tidak berkutik. Ia ketakutan. Hanya saja ketakutannya itu segera sirna ketika si pria kembali lagi pada posisi tidurnya setelah mematikan TV. Botol berisi gas bius ditempatkan di salah satu sudut kamar dekat dengan pintu. Gasnya segera keluar dan pelan-pelan Manny keluar tanpa menimbulkan suara. Ia kembali ke lantai 1, berusaha membuka pintu basement karena saat itu baik Manny, Rocky dan Alex berpikir bahwa uangnya berada di sana. Awalnya Manny hanya memakai linggis untuk membukanya, tetapi slot pintu terlalu keras dan sulit untuk dilepas. Alex menanyakan alat lain yang mungkin bisa digunakan olehnya untuk membuka pintu. Manny langsung mengeluarkan pistol, benda yang tidak pernah Rocky dan Alex kira bahwa ia memilikinya. Pistol ini membuat Alex ketakutan. Ia takut terlibat dalam masalah yang besar karena Manny membawa pistol. Jadi ia memutuskan pergi meninggalkan Manny dan Rocky yang tetap melanjutkan rencana mereka. Rupanya, keputusan Alex ini jauh lebih tepat dibandingkan tetap mengikuti Manny. Karena beberapa saat setelah Manny berhasil membuka pintu basement dengan pistol, pria buta itu terbangun dan menemukan mereka di ruang tamu itu. Manny mengancam akan menembakkan pistol, tetapi keadaan justru berbalik. Pria tua itu memojokkan Manny dan bertanya dengan siapa ia datang. Melihat kalau Rocky ketakutan, Manny akhirnya mengatakan bahwa ia sendirian. Tepat setelah itu pria buta melepaskan tembakan dan membuat Manny terbunuh. Rocky yang melihat kejadian itu langsung bersembunyi di lemari. Ia ketakutan, sangat ketakutan. Dia berpikir bahwa hidupnya akan segera tamat di tempat itu. Alex yang sebenarnya belum keluar dari perkarangan rumah dan mendengar suara tembakan beberapa kali, ia segera masuk lagi ke dalam. Ia melihat pria buta itu mengunci pintu keluar dan menutup jendela di toilet. Tidak lama setelah itu, Alex yang bersembunyi di toilet mendapat pesan dari Rocky. Pesan meminta bantuan untuk mengeluarkan dirinya dari lemari. Sebelum Alex datang membantunya, Rocky melihat pria buta membukakan brankas di lemari. Brankas itu berisi uang. Rocky memutuskan mengambilnya setelah Alex datang ke lemari. Keduanya berencana melarikan diri lewat basement. Mereka akan meninggalkan jasad Manny di sana. Alex dan Rocky harus berhati-hati karena selain mengetahui bahwa pria buta ini berbahaya, ia juga sangat kuat untuk menjadi lawan. Hanya saat itu mereka cukup aman. Pria buta itu belum mengetahui kalau Manny datang bersama orang lain. Ia pasti berpikir bahwa tak ada penyusup lain di rumahnya. Namun hal ini tidak bertahan lama. Meski pria tua itu buta, ia memiliki kelebihan lain dalam indera pendengaran dan penciumannya. Ia bisa mencium bau yang asing di rumahnya. Jadi ketika si pria buta menemukan sepatu yang dilepaskan oleh Manny, ia juga menemukan sepatu milik Rocky. Pria buta itu sadar bahwa ada penyusup lain. Panik mengetahui fakta tersebut, ia segera memeriksa brankasnya yang sudah kosong karena dikuras oleh Rocky. Agak putus asa karena berpikir telah kehilangan semua uang miliknya, pria buta itu terduduk di ruang tamu sendirian. Namun, yang tidak diketahui oleh Rocky dan Alex adalah ada seorang gadis yang disekap oleh pria buta itu di basement. Gadis yang menabrak putri si pria buta. Ia bergerak saat melihat Rocky dan Alex. Gerakannya yang keras ini membuat lonceng di lantai 1 berbunyi, sehingga pria buta sadar bahwa penyusup masih berada di dalam rumahnya. Sementara itu di basement, Alex sudah meminta Rocky untuk mengabaikan gadis itu dan segera pergi meninggalkan rumah. Namun Rocky menolak. Ia ingin menyelamatkan gadis malang yang disekap itu. Alex tidak bisa menolak keinginan Rocky. Ia akhirnya membantu membebaskan gadis bernama Cindy yang terlihat pucat dan ketakutan. Setelah membebaskannya, ketiga orang yang menjadi buruan pria buta segera mencari pintu keluar basement. Mereka menemukannya di ujung lorong. Alex berhasil membukanya. Namun, tepat setelah pintu itu terbuka, ternyata pria buta sudah menunggu mereka di sana. Ia menembak dan satu pelurunya menggores telinga Alex. Satu peluru yang lain mengenai ponsel Rocky dan satu peluru lain mengenai Cindy. Akibat tembakan membabi buta itu, Cindy tewas. Alex dan Rocky kembali terperangkap. Pria buta memadamkan lampu di basement, membuat Alex dan Rocky meraba-raba dalam kegelapan mencari jalan keluar. Jadi keduanya dalam bahaya yang serius. Alex hampir tertangkap oleh si pria buta, namun ia berhasil melawan. Keduanya keluar dari basement hanya untuk menemukan bahaya lain. Anjing dari si pria buta itu sudah sadar dari obat bius dan sedang menggeram di lorong. Alex berusaha menenangkannya sementara Rocky membuka pintu. Sayangnya sebelum Rocky berhasil,
pria buta sudah keluar dari basement dan membuat anjing peliharaannya mengejar Alex. Ia lari ke lantai 2 sambil menarik Rocky. Namun mereka justru terjebak di sana. Alex meminta Rocky lari lewat ventilasi udara yang muat untuk tubuhnya, sementara Alex akan mencoba menahan. Tapi sayangnya Alex justru terlempar dari lantai 2 dan ditembak oleh pria buta. Tembakan itu memang tidak menewaskannya, namun cukup membuat geraknya jadi terbatas. Pria buta itu kini mengincarnya. Alex hanya seperti mengulur waktu untuk melenyapkan nyawanya sendiri. Perkelahian sempat terjadi di antara keduanya sebelum Alex tidak sadarkan diri. Pria buta itu memasukkan gunting kebun, namun karena ia tidak melihat, gunting itu sebenarnya menancap ke jasad Manny. Alex masih selamat. Rocky masih berusaha melarikan diri lewat ventilasi. Ketika usahanya hampir berhasil, ia justru ditangkap lagi oleh si pria buta. Uang hasil rampokannya dirampas kembali dan Rocky dibuat tidak sadarkan diri. Begitu sadar, Rocky sudah berada di basement, menggantikan posisi Cindy. Tubuhnya terikat dan tangannya terborgol. Saat itu akhirnya Rocky mengetahui bahwa pria buta itu benar-benar gila karena kehilangan putrinya. Ia membuat Cindy mengandung anaknya yang lain dan berjanji akan melepaskan Cindy jika sudah melahirkan. Kini, pria buta ingin membuat Rocky menggantikan posisinya. Bertepatan dengan itu, Alex yang sudah sadar segera mengatur siasat untuk menyelamatkan Rocky. Ia menyelinap ke basement, menunggu pria buta lengah dan baru kemudian menyerangnya. Alex sempat membuat pria buta itu tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Setelah membebaskan Rocky, ia memborgol tangan pria buta dan meninggalkannya di basement. Alex berpikir bahwa mereka akan sepakat untuk membiarkan dirinya dan Rocky pergi selama mereka tidak mengadukan perbuatan yang dilakukan si pria buta. Nyatanya pemikiran itu salah besar. Pria tua justru menembak Alex begitu mereka membuka pintu rumah. Alex terbunuh. Rocky ketakutan dan berusaha melarikan diri. Anjing pria buta mengejarnya. Rocky terus berlari sekuat yang ia bisa menuju mobil Manny. Sayang beribu sayang, setelah tiba di mobil, tasnya tertinggal di luar karena ditarik anjing. Rocky tidak mungkin meninggalkan tas itu dan menjadikan nyawa Manny serta Alex sia-sia. Rocky mencoba menjebak anjing itu dan membuatnya terkurung di dalam mobil. Rocky berhasil. Ia berniat langsung pergi, tapi karena lengah, Rocky akhirnya malah tertangkap lagi oleh pria buta dan diseret kembali ke rumah. Di tengah keputusasaannya, ia melihat kembang kepik di tangannya, mengingatkan ia pada keberanian dan rasa aman. Saat berbaring di samping jasad Alex, dilihatnya remote untuk menyalakan alarm keamanan. Rocky menekan tombolnya, memanggil polisi sekaligus membuat si pria buta lengah. Kesempatan itu diambil oleh Rocky untuk menyerang si pria buta hingga ia terjatuh ke basement. Rocky berpikir bahwa pria buta itu mati. Jadi ketika polisi datang, ia memilih untuk melarikan diri. Dengan membawa uang hasil rampokan yang nilainya hampir $1 juta, Rocky memutuskan untuk melanjutkan hidupnya bersama sang adik. Mereka akan pergi ke California dan memulai hidup baru. Saat menunggu di bandara, Rocky melihat berita tentang rumah pria tua itu. Hal yang sangat mengejutkannya adalah pria tua itu ternyata selamat dan kondisinya cukup stabil. Penculikan dan pembunuhan yang dilakukannya tidak terungkap. Media dan publik hanya mengetahui kalau rumahnya telah mengalami percobaan perampokan. Namun pria tua itu menyatakan bahwa ia berhasil membela diri dan tak ada yang berhasil dirampok di rumahnya. Rocky mendengarnya bagai ancaman serius. Ia ketakutan jika pria tua itu akan berhasil menemukannya suatu hari nanti. Sambil menggandeng adik perempuannya, Rocky bergegas pergi. Aksi Rocky, Alex, dan Manny adalah tontonan menegangkan yang ikut membuat saya panik dan ketakutan selama menontonnya. Memiliki premis yang sangat menarik, saya yakin jika Don't Breathe akan menjadi salah satu film horor thriller terbaik. Membayangkan 3 perampok berniat menguras rumah orang buta mungkin sesuatu yang biasa. Tetapi dalam Don't Breathe, hal ini menjadi sesuatu yang menjual dan sebuah nilai tambah. 3 perampok ini justru diteror oleh si pemilik rumah. Pria tua dan buta yang ternyata memiliki kemampuan bertarung tinggi sebagai mantan anggota militer dalam Perang Dunia. 3 karakter pencuri memang terbilang masih sangat amatir. Mereka tidak melakukan riset mendalam tentang target yang akan menjadi korban mereka. Akhirnya aksi perampokan ini justru mengungkap jati diri si pria buta. Lelaki tua yang kesepian, menyimpan dendam dan menjadi gila karena kehilangan putri semata wayangnya. Film ini akan sepenuhnya membuat penonton bertanya-tanya mengenai siapakah penjahat sesungguhnya. Apakah komplotan perampok atau justru tuan rumah? Don't Breathe membiaskan batas antara si suci dan si pendosa selama setengah durasi terakhir film.
Seperti yang Manny bilang bahwa meski dia buta, bukan berarti dia suci. Lewat kalimat ini, saya seolah diminta berpikir untuk tidak terburu-buru menilai seseorang hanya melalui apa yang nampak oleh mata. Kita bisa melihat seseorang begitu lemah dan baik, namun siapa yang tahu di baliknya saat tidak ada satu orang pun manusia yang melihat. Bisa saja ia lebih jahat dari apa yang pernah kita bayangkan. Asumsi ini diperkuat oleh kalimat yang diucapkan pria buta. Ia berkata bahwa apapun akan dilakukan oleh seseorang saat dia yakin Tuhan tidak ada. Keyakinan bahwa tak ada Tuhan yang melihat semua perbuatannya akan membuat ia bisa melakukan kejahatan apa saja, bahkan membunuh sekalipun, sebab tak ada yang melihatnya, takkan ada yang mengetahui kejahatan yang dilakukannya, tak ada yang menghukumnya. Saya bahkan mengira bahwa kebutaan si pria sebagai sebuah alegori yang menarik dalam film, seolah Don Bluth ingin menyampaikan bahwa setiap kejahatan terjadi karena pelakunya merasa tidak terlihat atau tidak dilihat oleh siapapun. Seseorang tidak akan merasa bersalah dalam masyarakat karena tak ada yang mengetahui perbuatan jahatnya